Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Santiomida, NPM 2011070226. Di sini saya akan membacakan materi saya tentang hubungan indikator aspek kecerdasan jamak dan kreativitas anak dalam bermain kreatif. Kecerdasan jamak pada tahun 1983, Howard Gardner mengemukakan teori yang disebut sebagai teori kecerdasan jamak dalam bukunya Frames of Mind. Asumsi tentang adanya potensi kecerdasan jamak pada anak muncul berdasarkan paradigma bahwa setiap anak yang lahir telah memiliki potensi jenius. Dalam hal ini adalah kewajiban orang tua di rumah dan guru di taman kanak-kanak untuk memelihara setiap kecerdasan anak sejak dini. Lebih lanjut, menurut Gardner, kecerdasan jamak didasarkan pada potensi biologis yang kemudian diekspresikan sebagai hasil dari faktor-faktor genetik dan lingkungan yang saling memengaruhi. Secara umum, individu normal mampu menunjukkan bauran beberapa kecerdasan. Kecerdasan tidak pernah dijumpai dalam bentuk murni. Sebaliknya, kecerdasan tertanam dalam berbagai sistem simbolik, seperti bahasa, gambar, peta, notasi musik, dan simbol matematika. Kecerdasan logika matematika yang dimulai sebagai kemampuan pola pada masa balita dan berkembang menjadi penguasaan simbolik pada masa anak-anak, misalnya akhirnya mencapai kematangan ekspresi dalam wujud profesi sebagai ahli matematika, akuntan, dan ilmuwan. Esensi teori kecerdasan jamak menurut Gardner adalah menghargai keunikan setiap individu, berbagai variasi cara belajar, mewujudkan sejumlah model untuk nilai mereka, dan cara yang hampir tak terbatas untuk mengaktualisasikan diri di dunia ini. Kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Secara umum, ada beberapa deskripsi tentang kecerdasan jamak pada anak beserta indikatornya yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Di antaranya berikut ini. Yang pertama ada logika matematika. Kemampuan menggunakan bilangan secara efektif dan tinggi dalam berargumentasi. Dalam kecerdasan ini termasuk kepekaan terhadap pola-pola logis dan hubungan-hubungannya, pernyataan dan proporsi. Yang kedua ada spasial. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ukuran, luas, dan hubungan-hubungannya yang ada pada unsur itu. Yang ketiga ada kinestetik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap ritme, melodi, dan bunyi musik lainnya dari sesuatu ciptaan musik. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah memiliki kemampuan pemahaman musik, baik pemahaman dari atas ke bawah atau sebaliknya, ataupun kedua-duanya. Di dalam kecerdasan ini termasuk kepekaan ekspresi muka, suara, dan gerak-gerik. Yang keempat ada intrapersonal. Dalam kecerdasan ini termasuk memiliki gambaran akurat tentang diri sendiri. Yang kelima ada naturalis. Kecerdasan ini berkaitan dengan seluruh yang terdapat di alam dunia ini. Kecerdasan ini sangat sensitif untuk disimulasikan dengan semua aspek alam. Mencakup bertanam, binatang, cuaca, dan gambaran fisik dari bumi. Ini mencakup kemampuan menanam sesuatu, memelihara, dan melatih binatang. Dan berikut ini ada beberapa cara mengembangkan kecerdasan jamak pada anak usia dini. Yang pertama ada logika matematika. Sesuai dengan teori perkembangan kognitif, kecerdasan logika matematika, anak mulai berkembang pada tahapan profesional. Pada tahap ini, anak mulai berpikir menggunakan simbol-simbol, dan pada tahapan operasional konkret, anak sudah mampu berpikir secara logis terhadap kejadian serta mampu memahami konsep. Yang kedua ada visual spasial. Kecerdasan visual spasial pada pembelajaran anak usia dini khususnya TK diberikan melalui kegiatan seni 2 atau 3 dimensi dan matematika. Yang ketiga ada naturalistik. Anak-anak dengan kecerdasan naturalistik yang menonjol memiliki ketertarikan yang besar terhadap alam sekitar.
termasuk pada binatang di usia dini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.